Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Bapak Ibu CGP, alhamdulillah kita untuk memberikan informasi terkait dengan positif yang hari ini sedang dikerjakan pada modul 1. Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ini adalah ajang berbagi informasi terkait dengan dilanjutkan Bapak Ibu. Ya. Kegiatan ini adalah bagian dari diseminasi. Kadang-kadang saya salah berkata, salah ucap, saya mengatakan diseminasi, itu keliru, tapi diseminasi, kegiatan berbagi informasi baik kepada individu ataupun kelompok terhadap kajian-kajian atau apapun yang bisa bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak ketika sudah didalami, ternyata kebermanfaatannya itu sangat tinggi. Ya, saya ngobrol sepintas dengan Pak Deden, salah satu CGP, terkait dengan informasi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Saya melihat bahwa jika diterapkan di sekolah, ya, semua teori informasi terkait dengan teori dalam modul itu begitu sangat bermanfaat. Bagaimana cara menangani siswa, bagaimana Bapak Ibu berperan sebagai guru di kelas, bagaimana sistem sosial Bapak Ibu antar siswa, guru, pimpinan dan sebagainya, itu semua dijelaskan di dalam modul-modul yang sedang dipelajari oleh para CGP. Tentu hal ini menjadi satu tugas kita untuk memberikan informasi yang diperoleh yang bermanfaat untuk kita, terutama peran kita sebagai guru dalam menangani siswa itu seperti apa. Karena mau tidak mau keterhubungan kita dengan siswa, guru dengan siswa, guru dengan guru, ya, itu semua jangan mengalir tanpa ada landasan, tanpa ada dasar yang bisa menguatkan kita bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus ditindaklanjuti. Maksud saya begini, kita mendidik anak jangan hanya meniru, jangan hanya itu adalah sesuatu menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul mendidik anak itu harus berlandaskan, satu, bisa jadi dari pengalaman, dua, bisa jadi dari teori yang Bapak Ibu pelajari, bisa jadi Bapak Ibu mengajar itu dari keteladanan. Jadi meneladani siapa gitu. Maka nanti juga akan disampaikan terkait dengan keteladanan itu yang memang dihubungkan dengan budaya tersebut. Ngobrol sedikit bagaimana tadi terkait dengan motivasi, ekstensi,
bagaimana untuk mencapai sebuah motivasi intrinsik, lalu kebutuhan dasar kita itu apa, kebutuhan dasar siswa itu seperti apa. Kemudian nanti ada teori yang memang cukup menarik, yaitu segitiga restitusi. Itu juga akan memberikan peran yang sangat baik untuk dilaksanakan oleh kita. Bapak Ibu, selamat menikmati informasi dari para CGP terkait dengan budaya positif ini. Selamat, semoga para CGP di SMK Negeri 10 Garut dari angkatan pertama sampai sekarang angkatan ke-11 itu semua bisa memberikan keteladanan baik itu secara pribadi ya, maupun secara kelompok ya, dan itu lebih bermanfaat. Izin saya hanya membuka saja, dan karena dari BNI yang sudah ada di sekolah untuk saya untuk berbicara terkait dengan beberapa hal, saya izin nanti setelah membuka untuk keluar dari kelas ini. Saja Bapak Ibu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, informasi terkait budaya positif dari para CGP saya katakan dibuka. Selamat menikmati informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkenan hadir dalam kegiatan kali ini. Saya ingin sharing mengenai materi budaya positif. Seperti biasa, dibuka handphonenya Ibu Bapak. Bisa buka Menti.com. Kemudian masukkan kode 7844356. Ya, Menti. Di-scan juga bisa. Ya. Kodenya 7844356. Seperti biasa, belum kan? Ini ada Pak, kodenya 7844356. Oke, bahagia, very good. Ya, termotivasi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, TV menyala apapun. Terus semangat, syukur, baik. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, bahagia. Ini belum balik. Oke, masih. Udah, semuanya. Ada 12. Intinya perasaan Ibu dan Bapak hari ini happy, bahagia, semangat, menyala, semangat, seperti zaman dulu. Oke, lanjut. Nah, kira-kira Ibu sama Bapak udah tahu nggak apa sih itu budaya
Ya, jadi intinya adalah pada pagi kali ini, ini gambaran utama yang akan disampaikan ya. Ada disiplin positif di mana pencetusnya itu ada teori kontrol atau choice theory dari William Glasser, itu seorang ahli pendidikan ya. Kemudian dibagi-bagi lagi, sebenarnya tuh kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kadang kan selalu di bahasa Sunda mah kewe kumaha batur mah tong dikuping ting so aya kalimat bahasa Samartos itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kayak misalkan undang-undang ya Pak Bu, abi angkat yang ini pada suka puji bahaya. Mari kita bahas bagaimana. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku kita itu ada tujuannya yang disebut dengan teori motivasi. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, yang memotivasi kita dalam berperilaku itu untuk menghindari hukuman. Ulah-ulah bisnismu ada gitu kan, gua abg kamu kok sakit kan. Terus kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jika lah rajin gue masuk dan gue kayak dia supaya motivasi. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari 3 teori motivasi tersebut ada yang bersifat eksternal atau dari luar, yaitu poin pertama menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Kemudian dari dalam diri sendiri atau pribadi, ya motivasi intrinsik. Jadi kalau misalkan kita sudah benar-benar timbul kesadaran sendiri, kayak sama betul, jadi sebenarnya mau bantu rumah rumah dia. Nah, kemudian dari motivasi intrinsik nanti didapat nilai-nilai kebajikan universal dan disepakati jadi keyakinan kelas. Jadi ini saling terikat ibu bapak nanti ya materinya itu. Kemudian dari semua perilaku yang memiliki tujuan ada model berpikir menang-menang atau biasa dikenal dengan win-win solution. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang ketiga, pengembangan komunitas berbasis aset dan kekuatan. Nah, ini juga berpengaruh ke 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol sebagai guru itu sebetulnya bisa dikategorikan jadi 5. Pertama, sebagai penghubung, kedua pembuat suatu salah, ketiga teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Kemudian lanjut lagi, berdasarkan ini ya masih teori kontrol, ada realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Terus kita juga selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nggak suka pandangan lain, Pak. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini juga yang mendasari bahwa kita itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup atau survival, yang kedua penguasaan atau kekuasaan, kemudian yang ketiga kasih sayang atau rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, ini sama nantinya ada yang disebut dengan metode segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Oke. Selanjutnya
Ya, Ibu kan ada sedikit video sekitar 2 menit. Saya minta Ibu atau Bapak ada yang bersedia nggak menceritakan maksud dari cuplikan video tersebut seperti apa? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada 3 orang yang lewat. Yang pertama mendidik pelananya ke atas dan tinggal yang yang kedua dia berpikir bagaimana caranya lewat itu dengan memilih jalan yang agak kering. Dan yang ketiga dia kan mencari solusi untuk dirinya pribadi dan juga memperbaiki bersama. Setuju Ibu Bapak? Setuju. Jadi hidup itu mudah sampai gitu kan. Jadi kadang kita itu kadang suka menyerah duluan gitu ya ketika ada rintangan tanpa memikirkan solusi, ataupun kadang ada yang egois jadi yang penting ulah selamat dan bebas. Padahal ketika kita membuat suatu solusi kecil saja dan berdampak bagi orang lain, maka itu kan membawa manfaat yang terima kasih Pak Ihsan. Sekarang mohon ya Ibu Bapak banyak ada ganti. Sekarang Ibu Bapak duduk berdampingan. Nah, kalau Ibu Atik boleh sama Umi Dewi. Ya, kita coba nih Ibu Bapak. Ibu Bapak duduk berpasangan, kemudian salah satu dari Ibu Bapak mengepalkan tangan nih. Nah, terus yang satunya dikepul gitu ya. Nah, tugas yang sebelahannya Bu. Nah, satu orang mengepalkan tangan, kemudian satu orang lagi bertugas untuk mencoba membuka kepalan tangan itu. Ada waktu 30 detik. 30 detik. Pokoknya yang mengepalkan tangan sebisa mungkin anggap Bapak itu sedang benar-benar memegang sebuah rahasia gitu, lah sampai tadi malas gitu. Oke, siap. 30 detik dan itu beginilah. Kira-kira nanti siapa yang bisa suka, siapa yang enggak gitu. Oke.
sendiri-sendiri aja. Terus kira-kira harus masih dibuka dari cara di hari sakit 100.000 bisa tahu tinggal lain segala macam gitu. Nah, kemudian dari kegiatan ini kira-kira yang memegang kendali siapa? Kalau misalkan, nah ini jadi kadang kan kita suka memaksakan kehendak begitu ya Pak. Padahal tadi saya lihat Pak Teguh Paisan, kalau Pak Pak, bukan. Ayah rahasia, nah dia Pak Teguh sama Pak Isan. Nah, jadi menurut Dr. William Glasser ya dalam kontrol teori, kemudian dikembangkan lagi jadi choice teori. Dia ada miskonsepsi atau kesalahpahaman antara tentang makna kontrol. Jadi soal ini kita itu sebagai guru itu kadang murid mah kumaha euy. Kadang suka gitu ya, termasuk kami. Jadi kadang misalkan anak-anak sok barudak nanti aya sekali itu kadang kita suka merasa kumaha saya itu padahal hanya suatu ilusi aja gitu Bapak. Kemudian yang kedua adanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat ada di pasien hadiah di olot ya gitu ya. Itu teh kita mah beranggapan dan mana bisa katakan bahkan hukum hukumnya senang lari ame sehat gitu kan, itu sebenarnya kayak kita berpikiran ilusinya itu positif padahal belum tentu ke anaknya seperti apa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan buat orang merasa bersalah dapat melakukan kadang kamu masalah yang di kelas teh ya di mana ada gitu ya kritik gitu kadang-kadang datang misalnya kita ngejudge si anaknya hingga abi mah pelajaran yang kita mah kritik bukan sok kacarikan itu kadang kan ngerasa anak teh pernah ditegur terus ngerasa bersalah gitu, tapi dia teh karena takut gitu sih padahal itu kembali lagi hanya ilusi kita aja gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kadang kumaha kok sekolah kieu kadang kan gitu termasuk lagi kadang gitu, tapi ya teh sama-sama ilusi dan tidak boleh. Kemudian dari paradigma stimulus respon ya pendekatan ke teori kontrol menurut ini Stephen Henry bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan gitu ya, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda atau perilaku diri sendiri dulu. Kemudian namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu berubah kerangka acuan kita. Jadi dimulai dari diri sendiri. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ilusi-ilusi yang tadi dibuang saja. Kadang-kadang kita sok overthinking ini misalnya keren. Nah ini stimulus respon. Biasanya kadang kita merasa kebutuhan kita itu sama, padahal pada kenyataannya kebutuhan itu pasti berbeda. Kemudian setiap orang di hal yang sama, padahal setiap orang memiliki lain. Terus kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama, padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan berbeda. Orang lain bisa menyesali, padahal hanya Anda atau kita yang bisa mengenal diri sendiri. Saya bisa mengenal orang lain, artinya bisa. Terus pemaksaan ada pada saat kedudukan gagal, jadi menghese kadang dipaksa. Padahal dengan adanya kolaborasi dan konsensus mampu menciptakan pilihan-pilihan. Nah, rangkaian ini yang sebelumnya biasa
kita lakukan itu kadang berpikiran ada yang menang, ada yang salah. Padahal esensinya atau intinya kenapa enggak kita menang, itu solusi win-win solution. Nah ini Bapak ya. Jadi kita itu menginginkan sekolah yang kita cita-citakan itu murid itu memiliki kompetensi dan karakter Pancasila yang dimana bisa terwujud melalui pembelajaran yang berdasarkan bukti, kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Selain itu pendidik juga kita sebagai guru itu harus reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nah, jadi perubahan paradigma belajar yang sebelumnya berorientasi pada guru, kita berorientasi pada siswa atau bergerak pada murid. Kemudian awalnya siswa sebagai objek belajar menjadi subjek belajar. Kemudian proses pembelajaran itu kadang kita tuh terpaku di kelas saja, jadwal aja, padahal persiapan itu bisa di mana saja. Dan tujuan utamanya biasanya penting materinya disampaikan anak-anak paham. Padahal pembentukan karakter atau tingkah laku pada peserta didik itu yang lebih luas atau lebih utama. Ini nilai-nilai kebajikan yang misal ya bisa diinginkan ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan, yang Maha Esa dan bahagia, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong dan kreatif. Terus sebetulnya itu yang saya dapatkan pada saat kemarin di CP, kadang kita itu suka kayak tadi yang balik lagi ke motivasi perilaku ya. Ada yang karena pengen puji gitu, kadang kita itu ngasih penghargaan itu yang penting ngasih aja gitu tanpa kadang keren penting mah tadi kasih hadiah. Padahal sebetulnya bentuk-bentuk penghargaan itu bisa disederhanakan atau bisa di dalam bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah kalau apresiasi itu bisa melakukan secara khusus, bisa secara pribadi, bisa ke semua murid atau bergantian, bisa juga pengakuannya secara konsisten, terus fokus pada proses. Jadi ada anak-anak sampai seteknya gitu masih ada dia tapi prosesnya apakah sudah dilaksanakan dengan betul atau belum, bukan hanya sekedar iming-iming kayak ngasih jadi kalau punten itu waktu dulu itu anggapannya itu mungkin sampai sekarang juga bahwa anak yang pintar itu yang satu aja, padahal di dalam kelas itu ada yang memang pintar secara akademik, ada yang memang pintar di olahraga, ada yang seni gitu. Nah semuanya itu diusahakan mendapatkan apresiasi dari kita. Nah, contohnya kira-kira nih pada saat situasi ada murid saling tolong ya, kira-kira kita tuh misalkan kita ngeliat pas si murid tadi itu, nah kita bisa kemarin ibu perhatikan kamu nolong teman kamu ya yang jatuh kan si peserta didik itu murid itu kan merasa merasa diperhatikan gitu, merasa diapresiasi. Nah itu yang akan bentuk karakter dan nanti kesadaran dari dalam dirinya bahwa ternyata oh iya ya dengan berbuat baik itu harus gitu ya, enggak selalu mana ada embel-embel hadiah. Terus bisa juga saya menghargai pada saat ada tugas kelompok saling bagusan gitu, atau kadang kita itu menghadapi murid yang pas kerja kelompok teh bu itu jangan oleh sampai. Nah jadi kita harus benar-benar melakukan pendekatan kepada yang nggak kerja itu sebenarnya apa
memotivasi dia perilaku yang membuat dia tidak mau bekerja kelompok gitu. Kemudian kan kita bisa tanya gitu. Dan memberi apresiasi juga kepada yang memang melaksanakannya tugas dengan baik. Bisa juga dengan kalimat terima kasih, terus nilai kebahagiaan bisa disebutkan kan, kamu dan tanggung jawab ya, dengan kamu datang tepat waktu meskipun kamu jauh, itu kan lebih ke motivasi gitu. Jadi saya mengharapkan benar-benar tumbuh secara internal kesadaran dirinya dalam setiap berbuat kebaikan. Nah, kira-kira menurut ibu dan bapak, tindakan guru nih ada 7, termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali. Di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut bapak itu hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut ibu? Oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi apa? Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Itu hukuman apa? Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol. Konsekuensi. Keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan pembina. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mari kita buka jawabannya. Nah, ingat ya, karena di sini ada mata pelajaran PJOK. Karena kadang kita juga sering terjebak gitu. Masih ada ilusi-ilusi ini. Ya, jadi betul tadi apa? Kita tahu lah. Ya, terus berdasarkan tadi sebagai guru juga kita itu harus membuat keyakinan kelas. Hari sih udah peraturan aja, kemudian kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira ibu dan bapak ada yang kira-kira ada yang mau kasih masukan? Kenapa sih harus keyakinan kelas, enggak peraturan aja? Biar sadar. Kayak Pak Fahmi. Harus keyakinan kelas biasanya kalau program itu masih besar yang menjadikan itu kita sebagai subjek dari peraturan tadi dan mungkin sebagai objek. Sedangkan keyakinan kelas ini muncul dari kesadaran atau dari motivasi siswa kenapa keyakinan itu harus diterapkan, apa nilai itu harus diterapkan di sebuah kelas. Itu ada semacam pengetahuan dan itu atas dasar dan kesepakatan kelas mulai dari murid dan sekolah ini jadi dengan seperti itu tidak ada semacam pelanggaran terhadap kesepakatan kelas tadi, maka akan mendapatkan konsekuensi yang seperti Setuju Bapak Ibu? Tadi saya sempat berbincang sama Bapak bahwa kalau sesuatu hal yang memang kita buat, kita sepakati, kemudian kita yakini, berarti akan timbul ikhlas gitu, bisa ke arah sana. Nah, jadi kenapa sih harus kelas? Bisa betul mendukung motivasi intrinsik, jadi memberikan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari kemudian ini sebuah diagram ya, yang awalnya memang peraturan kelas dulu, misalkan kayak misalnya kita menuliskan nih Pak
apalagi wali kelas ya, kan sudah tahu ada peraturan kan, tidak terlambat masuk ke kelas. Tapi kalau misalkan sudah disepakati dan diyakini, maka betul tadi ketika ada pelanggaran, maka itu akan merefleksi dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah ya. Nah, dari peraturan kelas disepakati menjadi keyakinan kelas sehingga tercipta lingkungan yang positif, dan setelah tercipta lingkungan yang positif, maka pada akhirnya budaya positif itu akan benar-benar membumi gitu. Jadi mengakar ke setiap pribadi murid kita dan tentunya. Oke, terima kasih. Ya begitu ya Ibu, sharing dari pengalaman saya belajar selama pendidikan tahun 2000 kemarin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dari saya ada salah kata ya. Terima kasih. Oke, apa yang akan Ibu Bapak lakukan setelah selesai mengikuti definisi ini? Siap melaksanakan 86. Dia menerapkan budaya positif di sekolah dengan tahapan-tahapan yang lebih baik. Merencanakan dan membuat keyakinan kelas. Menerapkan sedikit dari membuat keyakinan kelas bersama siswa, menempatkan posisi kontrol sebagai manajer, terus menetapkan budaya positif di sekolah, memperbaiki apa yang sebelumnya saya lakukan kurang tepat, terutama menerapkan ketiga restitusi, terus menetapkan budaya positif di sekolah. Ya luar biasa Ibu Bapak ya, keren. Semoga kita bisa konsisten untuk bersama-sama menjalankan ini. Sudah? Masih ada yang ngisi, Ibu Bapak? Terakhir. Nah, kira-kira nih, secara keseluruhan, menurut Ibu dan Bapak, proses kegiatan diseminasi ini seperti apa? Apakah sangat bermanfaat? Atau saya akan menerapkan budaya positif? Atau saya sangat senang? Ketiga-tiganya positif, salah satu aja. Oke, langsung. Salah satu aja. Banyak yang merasa sangat bermanfaat. Satu aja tadi itu. Tadi sisi punya semua. Oke, terima kasih Ibu Bapak Guru hebat. Rangkaian dari tadi pagi sampai menjelang sholat Jumat ya sudah selesai. Atur nuhun pisan Ibu Bapak karena kuatoslah dari apa yang saya dapat hari ini, banyak sekali inspirasi yang mungkin nanti saya juga bisa bergerak, insya Allah. Mudah-mudahan ke depannya bisa bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.